Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib yang rutin di Salat Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua karunia dan nikmat yang demikian banyak sehingga kita dapat jalankan ibadah salat maghrib ini secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhirat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ayat 49 insyaallah dari surat Al-Baqarah. Ayat ini sebenarnya masih kait dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi sekaligus peringatan supaya orang-orang Bani Israel banyak mengingat dan memuji Allah atas karunia dan nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Dalam bentuk apa? Secara umum di ayat sebelumnya, ayat 47, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa nikmat itu berupa kelebihan-kelebihan. Ya. Fadilah-fadilah atas banyak kelompok masyarakat atau banyak kelompok kaum, baik pada saat itu maupun termasuk sekarang. Jadi Bani Israel itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang banyak.
Di antaranya tentu saja adalah dijadikannya nabi-nabi dan rasul-rasul dari kalangan Bani Israel, bahkan nama-namanya diabadikan di dalam Al-Quran, ya, jauh lebih dominan, lebih banyak, lebih mayoritas daripada nabi atau rasul di luar Bani Israel. Nah, di ayat 49 Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya masih dalam konteks mengingatkan Bani Israel supaya mereka mau mengingat nikmat Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah di ayat 49 nanti menyelamatkan mereka dari siksaan Firaun. Dan nanti di ayat 50 baliknya Firaun oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan. Kita baca dulu ayat 49 dan ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sadaqallahu adzim. Nanti masih ada nikmat-nikmat Allah yang lain, ya, yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat mereka, untuk mengingatkan mereka. Di ayat-ayat setelahnya nanti, kita mulai dulu dari ayat 49. Wa idz najjainakum. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini, ya. Dan ingatlah saat najjainakum, kami menyelamatkan kalian semua. Diselamatkan dari apa? Min ali fir'auna, dari musuh mereka, bala tentara Firaun. Mengapa ini perlu disampaikan? Karena bala tentara Firaun itu yasumunakum su'al azab, di mana bala tentara Firaun itu menimpakan kepada kalian siksa yang paling jelek, paling berat. Bentuknya apa? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'.
mereka membunuh. Di sini bukan menggunakan kata-kata qatala, tapi menggunakan kata-kata zabaha. Zabaha itu membunuhnya dengan cara menyembelih. Itu membunuh itu caranya macam-macam. Kalau di dalam Al-Quran, membunuh dengan kata-kata qatala atau qital itu biasanya dengan senjata dalam bentuk perang. Kalau ini Allah menggunakan kata-kata zabaha yasbahu, itu menyembelih, tapi karena ini dilakukan secara masif, maka tidak cukup hanya disebut dengan menyembelih. Ya, Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurban saat beliau menunaikan ibadah haji, meskipun jumlahnya itu mencapai 100, itu masih menggunakan kata-kata yazbah, ya, az-zibahu, menyembelih biasa. Tapi kalau sudah menggunakan kata-kata yuzabbihuna, ya, itu sebenarnya jumlah yang dibunuh dengan cara disembelih itu sangat besar, sangat banyak. Yuzabbihuna abna'akum, mereka bala tentara Fir'aun itu menyembelih, membunuhi anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim, dan pada peristiwa yang kalian rasakan itu tentu ada bala, ada cobaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang pertama barangkali penting untuk disebut, ya, nama Fir'aun. Ya. Fir'aun itu ismun limaliki Misra. Jadi Fir'aun, ya, itu adalah nama sebutan untuk Malik, Raja Mesir. Jadi kalau kita punya internet mereka, Hamengkubuwono, gitu ya, itu sama, itu kan Raja Jogja ya. Maka karena jadi raja itu disebut Hamengkubuwono, tapi saya nggak tahu nama aslinya gitu ya. Jadi ada yang Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu sebutan untuk nama untuk raja Fir'aun itu, bukan nama orang. Ya, sehingga kalau kita cari dalam literatur sejarah, kalau Fir'aun pada masanya Nabi Musa itu biasanya kita temukan itu namanya Ramses II. Jadi kalau Ramses II, nama Ramses pun ada 1, ada 2. Itu zaman Nabi Musa, kalau diukur dengan jaraknya dengan Nabi Yusuf, orang pertama dari Bani Israel yang masuk kota Mesir adalah Nabi Yusuf, mergo dibuak.
gitu kan? Dibuang di sumur di Palestina, ya, ditemu ya oleh seseorang, diselamatkan tapi dijual. Ya, jualnya kemana? Ke Mesir karena rombongan yang menemukan itu rombongan bisnis. Ya, jual di Mesir. Nah, itulah Bani Israel pertama masuk. Nah, kalau diukur dari masanya Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu kurang lebih 400 tahun. Nah, pada masa Nabi Yusuf nanti ketika jadi menteri, rajanya itu bukan Fir'aun. Nah, berarti apa? Itu adalah fase ketika Nabi Yusuf menjadi menteri, itu rajanya bukan penduduk. Kalau penduduk asli Mesir, sukunya suku Kipti, ya, kalau raja asli Mesir itu Firaun. Kalau pada masa Nabi Yusuf, itu rajanya disebut Malik, bukan disebut Firaun. Ya, Malik, ya raja biasa. Berarti itu rajanya bukan raja pribumi. Nanti ada di dalam surat Yusuf ayat 76, itu disebut Malik. Ya. Itu tentang nama Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah sebutan untuk Malik Raja Mesir. Kalau Raja Romawi itu disebut Kaisar. Ya. Jadi kalau Raja Romawi itu namanya Kaisar. Pada waktu itu sudah seperti itu. Baik, itu yang pertama tentang Fir'aun, dan Fir'aun yang ada pada masa Nabi Musa itu adalah Ramses II, khususnya yang ini, yang apa namanya, menyiksa orang-orang Bani Israel. Kalau dalam film-film yang dibuat ya oleh orang-orang Amerika, biasanya film itu sumbernya adalah sumber kitab suci yang dipegang oleh orang-orang Nasrani, orang Yahudi termasuk Al-Quran. Jadi sama, itu digabung juga gitu ya. Itu nanti antara Fir'aun ketika Nabi Musa masih kecil dengan Fir'aun yang dihadapi Musa ketika sudah dewasa itu tidak sama. Jadi itu anaknya, gitu ya. Itu yang pertama tentang Fir'aun. Yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Pada peristiwa ya penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Firaun itu ada bala, atau kadang disebut dengan ibtila, maknanya adalah ujian. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala biasa, karena itu namanya ujian, bisa berbentuk kebaikan, bisa berbentuk kejelekan. Kebetulan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel ini yang berupa kejelekan. Di Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 35,
Ya, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi. Bisa ujian itu dengan kejelekan maupun dengan kebaikan. Kalau panjenengan biasanya nek ngarani sing apik niku ujian, sing enak niku rahmat. Ya, semuanya ujian. Atau kalau kemarin ngaji di Ahad pagi, semuanya rahmat. Karena dalam ujian Allah itu memang ada rahmat. Makanya betul apa namanya hadis ya atau riwayat yang mencontohkan di mana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua ya itu ada di dalam Sahihul Jami' yang ditulis oleh Nasiruddin Albani maupun di dalam Musnad Imam Hakim. Ya, Rasulullah SAW diriwayatkan beliau itu za'atahul amru yasurruhu qala alhamdulillahi ni'matihi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, biniku nek oleh kok ketemu perkara sing beliau ridho, beliau seneng, beliau arep-arep, itu beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah ya, di mana berkat nikmat Allah lah semua kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Jangkep kabeh ngene iki. Apik tok. Nah, begitu kira-kira bahasa kita ya. Alhamdulillah jangkep apik tok. Nah, begitu kira-kira kalau bahasanya alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi wa idza atahul amru yakrahuhu, beliau itu kalau ketemu urusan perkara sing sakjane Rasulullah SAW gak seneng, ya beliau tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya apa tetap alhamdulillah. Itu bahasa gampangnya. Ya, sehingga sebagian ulama mendefinisikan atau mengartikan bahwa nopo mawon yang kita hadapi di satu sisi itu adalah ujian seperti yang disebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 tadi itu, kabeh apik ya ujian, tak enak nggih. Atau bisa dilihat dari sudut pandang lain, meskipun dua-duanya ujian, dia juga bisa dilihat dua-duanya mengandung kebaikan. Karena mengandung kebaikan, dua-duanya adalah nikmat dan rahmat Allah. Sehingga ungkapannya tentu dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ya, sing jangkepi urusan dadi apik kabeh wis pokoke top ya. Itu kurang lebih nek cara mriki. Atau nek pas gak enak, alhamdulillah wis ya apa? Wis tetep alhamdulillah. Nah, begitu. Itulah apa namanya? Peristiwa yang kita alami. Jadi ini terkait dengan apa namanya? Bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait dengan apa yang terjadi pada
orang-orang Bani Israel dalam ayat ini sebagian tafsir itu menyebut ya memang orang-orang Bani Israel ya awalnya itu kan Nabi Yusuf mantun niku kan Nabi Yusuf ngundang dulur-dulure saudara-saudaranya diundang. Nabi Yusuf sudah sukses diundanglah saudara-saudaranya. Mereka hidup jenenge dulure menteri. Ya tentu saja merasa lebih enak hidup di Mesir daripada di negeri asalnya. Karena negeri asalnya pada waktu itu Palestina itu juga menjadi bagian yang dikuasai oleh Raja Mesir. Jadi negara terjajah. Maka ketika datang ke Mesir ternyata yang jadi menteri adalah saudaranya, mereka hidup di sana ratusan tahun, bahkan di sebagian tafsir mereka mencapai ratusan ribu orang. Tapi ada juga yang menyebut sampai jumlahnya 2 juta orang. 2 juta nang Mesir penduduk pendatang. Saya baca tentang jumlah mereka yang mencapai 2 juta orang dalam sebagian tafsir itu ketika mereka harus menyeberangi Laut Merah. Balik niku 2 juta. Tadi pun dibayangno bahwa nyebrang apa niku jenenge Laut Merah ya itu nyebrang diluk mboten mau jumlah akeh. Ya tentu keselamatan mereka tentu menjadi pertimbangan yang diperhitungkan. Jumlah itu harus langsung go perahu atau kapal mari. Tapi yang dibawa itu lebih dari 1 juta orang. Makanya kemudian mengapa perlu itu oleh Allah itu dibuat bahwa laut itu terbelah sehingga dipakai jalan biasa, naik kuda biasa, lari biasa. Gitu. Cuma ada masalah. Ini menjadi teori dalam ilmu sosiologi saya kira ya. Bahwa memang konflik masyarakat itu salah satunya adalah karena perbedaan suku bangsa, ras. Dan problem terbesar dari sebuah bangsa ketika ada perbedaan ras, perbedaan suku dalam satu komunitas, satu tempat tertentu itu adalah integrasi. Problemnya adalah mau menyatu atau tidak. Sebagian tafsir menyebut orang-orang Bani Israel itu angel untuk bisa bersatu dengan penduduk asli, penduduk Kipti. Ya, merasa tetap lebih utama, punya keutamaan, fadilah, keunggulan, yang itu dipelihara. Sinten mawon, siapa saja, kalau merasa memiliki keunggulan, ya dan itu dipelihara dalam bentuk ego kelompok. Kemudian ketemu dengan kelompok lain, pasti akan terjadi konflik. Konflik sosial dimanapun. Yang pun dimawon, sami. Ya, itu Bani Israel. Jadi, boten kok moro-moro sinten Fir'aun niku kok kejem ngoten mboten. Ada prosesnya dulu. Karena kita tahu juga kan dalam sebagian cuplikan sejarah yang diutarakan di dalam Al-Qur'an itu ada perkelahian juga. Ya, perkelahian antara Bani Israel sama penduduk asli. Ya, ketika Nabi Musa masih muda, dereng jadi nabi. Itu kan yang kemudian ditolong oleh Nabi Musa nanti dalam surat Al-Qasas itu. Ya, ditolong. Nabi Musa tahu asal usulnya, sudah mulai dewasa, tahu asal usulnya dia bukan orang Kipti tapi dia orang Bani Israel. Maka yang ditolong yang Bani Israel. Gitu ya. Di samping tentu di situ ada perlakuan-perlakuan diskriminasi. Jadi karena awalnya tidak bisa berbaur,
Akhirnya kemudian kebijakan pemerintah itu juga akhirnya memberikan pembatasan-pembatasan. Sampai pada mereka dijadikan budak. Ya, tapi nek nang mriki rada kualik ya. Sing dadi budak yang kualik. Ya, kualik. Jadi korban pribumi terus. Nah, tapi kita juga pernah ya dalam catatan apa namanya sejarah dianggap melakukan diskriminasi atas etnis tertentu pada masa pemerintahan tertentu kan gitu ya biyen ini kan. Jadi ini ngono. Meskipun ya di setiap kebijakan itu kemudian ada peluang yang lain. Dulu orang Tionghoa gak iso jadi tentara, gak iso jadi pegawai negeri. Sakit. Ya. Tapi gara-gara mboten saged dadi tentara, mboten saged dadi pegawai, ya akhirnya bisnis. Bisnis karena angel ya apa carane payu ya mbuh lewat jalur belakang atau sebagainya. Kan gitu ya. Sampai kemudian bisnis dikuasai kan gitu ya. Loh kalau di negeri asal di beberapa daerah kan mereka nggak bisa itu bisnis itu. Tapi karena itu tadi yang jenenge bertahan hidup itu harus dilakukan bisnis. Ketika bisnis itu sudah dikuasai, ganti posisinya berubah. Bani Israel yang ada di Mesir pada saat itu pertama disebut oleh sebagian mufassir mereka tidak bisa bergaul. Mereka masih menunjukkan ego kelompok mereka sebagai bangsa yang unggul berdasarkan ya peringatan Allah dan informasi dari Allah di ayat-ayat sebelumnya memang diberikan kelebihan. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan itu tadi. Akhirnya mereka dijadikan budak. Nanti di dalam surat apa? Al-Isra, di awal-awal surat Al-Isra kita akan juga mempelajari tentang itu. Bahwa Allah menguji Bani Israel akhirnya mereka menjadi kaum yang terjajah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, selain mereka itu adalah orang-orang yang apa ya, tidak bisa berbaur, maka sebagian ahli tafsir menyatakan ketika Fir'aun dan bala tentaranya itu yuzabbihuna abna'akum, menyembelih, membunuhi anak-anak laki-laki kalian, membiarkan anak-anak perempuan kalian hidup, itu memang ada beberapa fakta sosial. Yang pertama, nek sing lanang sing dipateni, kalau yang laki-laki yang dibunuh, maaf, kata abna dulu, abna. Kalau kita nonton film atau mungkin dulu bayangannya itu nonton film ya. Bayangannya itu adalah abna itu anak-anak, itu rata-rata bayi-bayi, masih bayi. Jadi pendapat yang pertama kata abna itu menunjukkan yang dibunuh adalah bayi. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa saja memilih kata bayi itu dengan sibyan, anak yang lebih kecil. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama disebut abna itu anak-anak kecil laki-laki dari Bani Israel, mulai yang bayi sampai yang dewasa sebelum mereka balik. Nah, itu abna. Jadi yang dibunuh itu bukan bayi saja. Anak-anak yang usia tertentu sampai mereka sebelum dewasa itu dibunuh juga. Itu tentang abna. Ya. Yang berikutnya, ketika yang dibunuh adalah anak-anak, maka sungguhnya ini bentuk siksaan yang paling berat karena anak-anak laki-laki itu adalah
calon penerus mereka. Ya, oleh karena itu ada ungkapan dalam bahasa Arab, syababul yaum rijalul ghad. Jadi arek saiki tapi nanti mereka adalah rijal. Rijal itu artinya laki-laki perkasa, pemimpin-pemimpin. Saiki sik cilik-cilik, besok mereka adalah pemimpin-pemimpin. Jadi itu dianggap sebagai siksaan yang berat sekali. Mengapa tidak semua yang laki-laki dibunuhi mboten? Sebagian ulama menyebut laki-laki yang dewasa tidak dibunuh karena mereka butuh untuk menjadikan mereka sebagai pekerja. Fir'aun dan bala tentaranya tetap butuh yang dewasa karena untuk menjadikan mereka sebagai budak, sebagai pekerja. Jadi tidak dibunuh semua. Yang dibunuh hanya anak-anak. Dan pembunuhan itu tidak serta-merta karena mimpinya Fir'aun itu. Ya, itu mimpi itu kan salah satu pemicu saja. Tapi yang sesungguhnya adalah karena mereka melihat bahwa potensi Bani Israel, perlawanan Bani Israel itu akan semakin besar. Itu hitung-hitungan populasi. Ya, nek saniki wis kathik, napa jenenge? Kathik membunuh wis pakai ya dikendalikan pakai KB ngoten wis mari. Kendalikan pakai virus mari. Kendalikan pakai ya begitu-begitu sekarang. Kalau menggunakan cara-cara seperti Fir'aun yang dulu kan terlalu kasar. Sekarang cara-caranya ya gampang. Atau tidak langsung dibunuh, dikai panganan model ciki-cikian ngoten niku wis padha mawon. Lho kan nggih. Kita ketika bicara bahwa generasi kita akan dihabisi itu tidak hanya harus dibunuh secara ini ya dengan senjata, dengan narkoba, dengan katakan gak usah tutup narkoba, ya makanan yang itu tadi itu juga sebenarnya kurang lebih sama. Itulah siapa yang menskenario begitu? Bangsa penjajah, kelompok penjajah. Yuzabbihuna abna'akum. Gitu. Di generasi kita dipotong dan sekarang itu kan banyak negara yang kesulitan dengan pertumbuhan generasi yang yang mandek gitu kan, Jepang itu kan termasuk negara yang ya pertumbuhan generasinya Cina niku masih anake niku dibatasi ya karena populasinya banyak itu terus aja banyak populasinya 1,4 miliar masih anake siji tak ben keluarga anake siji tambahi langsung paling boten nek niku berkeluarga paling boten jumlahnya adalah langsung nambah bisa sampai tutup kate 2 miliar itu dibiarkan itu. Makanya di sana tuh justru ada sayembara pokoknya ini anak siji justru oleh support. Di beberapa negara kebalikannya. Duwe anak, luwe akeh disupport. Nah, kalau kita mungkin tidak diatur dengan cara itu. Tapi kemudian bangsa-bangsa penjajah ya bagaimana membuat anak-anak kita itu ya tidak berkembang ya dengan cara makanan. Makanya program presiden itu akeh sing dukung ngoten lho. Wah, katanya hasil riset padahal risetnya ya artinya dulu-dulu memang nggak ada riset. Wah, risetnya lama. Kenapa keluar sekarang? Ya karena terkait dengan kebijakan politik kan gitu ya. Orang sudah tahu semua, makanan sudah tidak sehat itu udah puluhan tahun kan gitu ya. Tapi kemudian baru sekarang kan gitu ya. Ini karena terkait dengan pilihan eh, kebijakan dan bagaimana kampanye itu dilakukan saat itu kan gitu.
Akhirnya makan bergizi gratis. Di sisi lain makan bergizi gratis itu masih menyisakan banyak PR nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Termasuk yang terakhir bahwa siksaan atau penderitaan yang dialami oleh Bani Israel itu lebih 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 dirasakan lagi karena mereka membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Kenapa? Anak-anak perempuan ini nanti menjadi sasaran kekerasan seksual. Gitu. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Ya, dan itu pada negeri-negeri yang terjajah kan rata-rata sama. Di Indonesia nggih sama kurang lebih. Sing lanang niku ya apa carane dibunuhi, yang perempuan jadi sasaran kekerasan seksual. Baik oleh kalau di Indonesia ya, baik oleh Jepang, ya korbannya banyak yang menuntut di daerah Jawa Barat, ya atau oleh Belanda kan sama saja. Jadi ini bukan karena khusus Fir'aun begitu, itu adalah cara-cara yang memang banyak digunakan oleh siapapun yang statusnya menjajah, gitu ya. Karena itu kalau dalam sejarah Islam, perluasan wilayah umat Islam ke negeri-negeri yang lain tidak pernah disebut dengan istighlal. Penjajahan itu istighlal. Ya, tidak pernah disebut dengan penjajahan, tapi disebut dengan futuh, penaklukan. Itu beda. Kenapa berbeda? Nanti kita akan tahu satu persatu bagaimana ketika umat Islam melakukan perluasan mulai zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, terus ke generasi setelahnya. Setiap negara kota yang ditaklukkan, ya, yang pertama tidak ada pemaksaan orang menjadi orang Islam. Yang kedua, tempat-tempat tersebut menjadi pusat kemajuan. Tempat yang ditaklukkan, futuh namanya. Al-Fathu, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu untuk menunjukkan bahwa setiap tempat yang dulu ditaklukkan oleh umat Islam, itu semuanya menjadi pusat kemajuan. Apa pun. Gak ada yang perlu, gak ada pengecualian. Semuanya begitu. Karena itu, perluasan wilayah pada masa Islam disebut futuh. Bukan istighlal, bukan penjajahan. Nah, sing liyane jajah. Ya, sak ben sing dijajah miskin. Nah, repot. Ya. Kalau di dalam sejarah Islam, semua yang ditaklukkan itu adalah kemudian menjadi pusat kemajuan. Oh iya, kalau Palestina sejak dulu sudah ada Romawi, ya, kemudian Persia. Tapi ternyata bukan hanya itu. Ya, dulu menjadi pusat kemajuan itu juga termasuk Maghrib, Maroko. Ya, kemudian wilayah-wilayah di sekitar Mesir. Semuanya menjadi tempat kemajuan dan dari sana tokoh-tokoh Islam itu muncul. Termasuk Spanyol. Ibnu Rus Spanyol. Ya, Al-Qurtubi tafsir yang sering saya pakai juga kadang-kadang. Nah, Qurtubi Cordoba. Imam Al-Qurtubi Cordoba, Spanyol nih. Tafsirnya termasuk ya menjadi salah satu tafsir yang cukup ini ya muktabar, jadikan referensi. Ya, Qurtubi ini Cordoba. Imam Bukhari, Imam Muslim, itu kan dari Bukhara, ya, dari Uzbekistan. Jadi setiap wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam jadi pusat kemajuan. Itu berbeda. Ya. Kalau penjajahan yang lain, mohon maaf, setiap tempat yang dijajah itu jadi tempat kemiskinan baru. Karena sumber dayanya baik manusia maupun alam semestanya itu diusung, diambil.
Dalam Islam enggak begitu. Itu kenapa disebut wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nanti kita akan bahas ini tentang gimana dulu Al-Qur'an itu menyebut tentang Fir'aun ditenggelamkan. Di samping nikmat Allah menyelamatkan Bani Israel dari penyiksaan Fir'aun, nikmat Allah lain yang diingatkan di dalam ayat ini wow. 49 50 ayat 50 itu adalah Allah kemudian membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Tapi mungkin sejarahnya setelah selamat ya bisa keluar dari kota Mesir, karena Fir'aun yang satu mati kan digantikan Fir'aun berikutnya. Ya. Bukan kok mari ngono balik, boten mereka ingin bukan balik nang Mesir, karena pasti tahu Fir'aun yang ini mati, Fir'aun berikutnya pasti juga akan ini menindas mereka. Mereka itu kan mau keluar dari Mesir nggak bisa. Tapi ketika mereka sudah diselamatkan dan mau kembali ke Palestina, sudah selesai nyebrang dari Laut Merah, itu mereka bikin ulah lagi. Jadi jumlah yang demikian banyak itu boten saged langsung balik nang Palestina, karena sebenarnya jaraknya itu sudah tidak terlalu jauh. Dalam Al-Qur'an nanti disebut oleh Allah mereka itu yatihuna fil ard, dibuat bingung oleh Allah. Jadi muter-muter nggak sampai-sampai, karena terutama ketika mereka diuji lagi oleh Allah. Mereka diuji dengan Fir'aun, kemudian diselamatkan, diuji oleh Allah dengan dipanggilnya Nabi Musa nanti. Ayat berikutnya, Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu. Ya, butuh waktu 40 hari, wong Bani Israel itu wis gak sabar. Hanya dalam waktu 40 hari mereka kemudian sudah lupa dengan pertolongan Allah. Sehingga nanti mengambil sapi sebagai Tuhan. Itu nanti begitu. Akhirnya oleh Allah diberikan hukuman lagi, gak bisa masuk kota Palestina. Kue muter, gue diciduk tapi gak tutup-tutup. Itu nanti orang ini Bani Israel. Ini masih panjang nih kisahnya sampai ayat kurang lebih tentang Bani Israel sampai ayat 120 insya Allah ya, sampai 123 insya Allah. Itu bicara tentang Bani Israel, khusus Bani Israel. Jadi sepanjang ayat itu bicara Bani Israel, sesekali itu nanti diselingi oleh Bani Israel pada masa Nabi Muhammad. Jadi kisahnya setelah ayat ini, ya itu adalah Bani Israel sampai ayat 123. Nah, di tengah-tengahnya itu diantaranya itu adalah Bani Israel pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu orang Yahudi di Madinah. Tapi yang lain itu adalah Bani Israel pada masa Nabi Musa. Semuanya begitu nanti. Itu jadi pelajaran penting. Saya kira demikian ayat 49 dan 50 surat Al-Baqarah. Nanti kita akan geser ke bagaimana Bani Israel ketika sudah diselamatkan nopo mantun iku ya nopo kan gitu ya. Apa yang mereka lakukan, dan itu kemudian menimbulkan ujian-ujian lain dari Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.